apa saja materi mata kuliah PLP 1 dalam 7 pertemuan sebelumnya. Jelaskan masing-masing materi tersebut. Yang pertama itu observasi sekolah. Observasi sekolah adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan satuan pendidikan. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian atau evaluasi. Kemudian komponen yang diamati saat observasi. Yang pertama, ada kultur dan pembiasaan positif di sekolah. Yang kedua, struktur organisasi dan tata tertib sekolah. Yang ketiga, peraturan tata tertib sekolah dan kebiasaan positif. Yang keempat, kegiatan seremonial formal. Selanjutnya yang kedua ada perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah seperangkat alat atau bahan yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam tentang kondisi sekolah. Macam-macam perangkat pembelajaran. Yang pertama ada silabus, yang kedua ada RPP, yang ketiga ada kalender akademik, yang ketiga ada prota atau program tahunan, yang keempat ada promes atau bentuk penjabaran dari prota, dan yang terakhir ada media. Selanjutnya administrasi sekolah. Administrasi sekolah adalah seluruh aktivitas yang dimulai dari aktivitas pengendalian pengurusan dan pengaturan yang melibatkan kerjasama beberapa pihak agar tujuan pendirian sekolah untuk memberikan pendidikan melalui proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada fungsi administrasi. Yang pertama perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pergerakan atau motivasi, dan yang terakhir ada penganggaran. Selanjutnya manajemen sekolah. Manajemen sekolah adalah proses pengelolaan sekolah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen juga merupakan suatu upaya pemberdayaan sekolah dan lingkungan termasuk guru. Tujuannya yang pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan mutu, dan yang ketiga pengajuan pemetaan. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana merupakan peralatan atau alat yang digunakan siswa langsung untuk mencapai tujuan. Sarana umumnya bersifat bergerak dan memiliki fungsi utama dalam suatu aktivitas. Prasarana merupakan fasilitas penunjang yang diperlukan agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Prasarana umumnya tidak bergerak dan berfungsi sebagai pendukung sarana. Selanjutnya ada manajemen guru. Manajemen guru adalah proses mengelola atau mengkoordinasikan semua aktivitas yang berkaitan dengan guru, mulai dari perekrutan hingga pensiun, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan siswa secara keseluruhan. Ada juga aspek-aspek manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertumbuhan ukuran atau kuantitas secara fisik yang dapat diukur. Misalnya pertumbuhan tinggi badan, berat badan, atau jumlah sel. Perkembangan adalah perubahan kualitatif yang terjadi pada makhluk hidup meliputi perubahan fisik, mental, sosial, dan emosional. Pertanyaan kedua, menurut saudara, apa manfaat materi mata kuliah PLP 1 dalam 7 pertemuan sebelumnya dengan tugas Anda yang akan mengikuti asisten mengajar sebentar lagi? Jelaskan dengan alasan. Jawabannya, manfaat mempelajari materi PLP 1 dalam 7 pertemuan sebelumnya dengan fungsi kami yang akan mengikuti asisten mengajar. Yang pertama, lebih siap menjadi pendidik, yaitu lebih memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dunia pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memilih dan menggunakan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang keempat, mengembangkan diri sebagai profesional. Pengalaman sebagai asisten mengajar akan membantu Anda mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi seorang guru yang profesional. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi positif. Pertanyaan yang pertama, menurut saudara bagaimana mengimplementasikan manajemen sekolah sebagai calon guru dan apa manfaatnya dalam mencapai tujuan pendidikan? Jelaskan dengan alasan. Mengimplementasikan manajemen sekolah sebagai calon guru, yang pertama itu aktif berpartisipasi. Yang kedua, meningkatkan kompetensi. Yang ketiga, menjalin kerjasama.
Yang keempat, penerapan prinsip-prinsip manajemen. Selanjutnya, manfaat manajemen sekolah bagi pencapaian tujuan pendidikan. Yang pertama, itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas lulusan. Dan yang terakhir, meningkatkan reputasi sekolah. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana hubungan metode, model, media pembelajaran dengan instrumen penelitian atau asesmen penilaian dan hubungannya dengan modul ajar? Jelaskan dengan alasan. Hubungan metode, model, media pembelajaran dengan instrumen penelitian dan modul ajar itu ada komponen-komponennya. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh sederhananya, jika ingin siswa memahami konsep pecahan, guru bisa memilih yang pertama, metode yang digunakan adalah metode diskusi kelompok atau praktik langsung. Kemudian modelnya yaitu pembelajaran kooperatif. Medianya kartu pecahan, benda-benda konkret, dan permainan. Instrumen, soal-soal latihan dan proyek pembuatan. Kemudian modul ajar, modul yang berisi materi, contoh soal dan tugas proyek dalam modul ajar. Semua komponen ini akan disusun secara sistematis untuk memudahkan siswa belajar. Intinya, dengan memahami hubungan antara komponen-komponen ini, guru dapat merancang pembelajaran yang menarik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, bagaimana persiapan Anda untuk mengikuti program asisten mengajar sebentar lagi? Jelaskan dengan contoh. Persiapan menjadi asisten mengajar, yang pertama menguasai materi pelajaran, yang kedua belajar metode pembelajaran, yang ketiga membuat rencana pembelajaran, dan yang terakhir berlatih komunikasi. Contohnya, misalnya Anda akan menjadi asisten mengajar mata pelajaran akidah akhlak. Yang pertama menguasai materi pelajaran, materi tentang pentingnya bersyukur, kemudian membuat rencana pelajaran, buat rencana pelajaran yang mencakup kegiatan, pembukaan, inti, dan penutup. Selanjutnya, gunakan metode yang bervariasi seperti diskusi, permainan, dan lain-lain. Selanjutnya, persiapkan alat bantu seperti infokus dan observasi. Guru amati bagaimana guru mengajar akidah akhlak.